Matius pasal yang ke-8, hari Senin tanggal 25 Agustus 2025. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, kita sudah menyelesaikan pembacaan khotbah di bukit yang ada 3 pasal 2 hari yang lalu ya, karena kemarin kita membaca Yehezkiel pasal 20. Nah, jadi khotbah di bukit itu ada pasal 5, pasal 6, pasal 7. Kita lihat di situ bagaimana Yesus ada murid-muridnya di sekitarnya di atas bukit, dan ada orang banyak di bawah bukit yang mendengar dia. Kalau kita baca ulang di Matius 7 ayat 28, ada kesan pendengar di situ. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, perkataan yang mana? Perkataan di ayat di atasnya 2 macam dasar. Yesus menutup khotbah di bukit dengan 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perkataan yang mana? Semua khotbahnya dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 ayat 23. Itu semua perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. Ini kunci, mendengar dan melakukan. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Itu orang yang mendengar dan yang melakukan. Tetapi ayat 26, setiap orang, jadi bukan cuma 1-2 orang, bukan cuma pendeta, bukan cuma pastor, bukan cuma romo, semua orang, mau kecil, mau besar, mau wanita, mau laki-laki, mau kakek, nenek, setiap orang sama. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Ini bedanya ya, sama-sama dengar, tapi yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan. Yang melakukan ia sama dengan orang bijaksana, tetapi yang tidak melakukan ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini isi keseluruhan khotbah di bukit yang Tuhan Yesus akhiri di perkataan ini di ayat 28. Maka semua pendengar, semua penonton takjub. Di ayat 28-nya, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Takjub semua pendengar, orang banyak yang berbondong-bondong datang karena mau disembuhkan Tuhan Yesus. Tetapi saat itu Tuhan Yesus gak nyembuhin mereka, Tuhan Yesus ngajar mereka. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Tuhan Yesus saat dia berbagi, saat dia mengajar, ada kuasa yang keluar dari kata-katanya. Dan seperti itulah harusnya kita sebagai murid-murid Kristus, saat kita berkata-kata ada kuasa di sana. Tapi bagaimana supaya perkataan kita ada kuasa? Kita harus lebih dahulu melakukan apa yang kita perkatakan. Kita mendengar kebenaran firman, kita lakukan, dan saat itu, saat kita sudah lakukan, kita bicarakan, kita bagi ke orang lain, maka firman yang kita bagikan itu, perkataan kita akan ada kuasanya. Kita lihat ya, ada banyak orang yang pintar sekali bicara, pintar khotbah, tetapi gak ada kuasa di sana. Tetapi ada orang yang berbagi dan kita tahu ada kuasa di situ. Saat membagikan ada kuasa yang didengar oleh orang-orang yang mendengarkan firman yang disampaikan. Nah, kita lanjut di sini. Jadi kita masuk kembali di Matius 8 ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, Yesus menyelesaikan khotbahnya, dia turun dari bukit. Ada orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Masih ngikut tuh, masih masih ngikut semua nih orang banyak. Belum puas-puasnya orang banyak ini sama Yesus. Ya, Yesus menarik perhatian orang banyak. Seperti itulah kuasa yang ada pada diri Yesus, orang-orang tertarik untuk datang kepada dia. Orang-orang tertarik mendekat kepada dia. Ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Jadi kita tahu apa motivasi orang berbondong-bondong. Orang berbondong-bondong ada motivasi yang ikut Yesus. Kan kalau seseorang itu diikutin ada
ada pasti tujuan. Misalnya kata peribahasa ya, ada gula ada semut. Orang yang banyak duit diikutin banyak orang. Pas habis duitnya nggak ada lagi yang ngikutin karena ada maksud. Nah ini Yesus diikuti berbondong-bondong orang banyak karena mereka mau disembuhkan, mereka mau dikuatkan, mereka mau dibebaskan dari yang mengikat mereka. Jadi itu tujuan orang-orang banyak mengikuti dia. Ini ayat 2 buktinya kita lihat ya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta ini, si kusta ini rendah hati ya, dia datang minta tolong sama Yesus untuk disembuhkan dengan menyembah. Nah kadang kita mau minta tolong kepada seseorang tapi kita datang dengan sangat sombongnya ya, arogan, malah seperti mau merintah. Kita mau minta tolong tapi kok malah sepertinya kita merintah. Pinjamin dong saya, pinjamin saya sesuatu atau apa ya. Taulah ini teladan dari orang kusta ini, bagaimana dia datang sujud menyembah dan berkata, Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata. Jadi Tuhan pakai tangannya dan Tuhan pakai mulutnya untuk menyembuhkan orang kusta itu. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saat Yesus mau, dia sanggup untuk melakukan seketika itu juga, menyembuhkan orang kusta itu. Dan ini terjadi, masih bisa terjadi hari ini saat kita percaya. Kita datang, Tuhan, ini dia panggil Tuhan ya. Kalau kita kan tahu Tuhan, kalau engkau mau, sembuhkanlah aku. Kalau engkau mau, pulihkanlah aku. Nah nanti tinggal waktunya Tuhan ya, bukan kita yang tentukan waktunya. Tapi Tuhan sanggup menolong kita, menyembuhkan kita, memulihkan keadaan kita. Saat kita datang sujud menyembah, rendah hati di hadapan dia, meminta, bukan datang dengan sombong datang. Bisa enggak Yesus bantu saya? Bisa enggak ini? Tahu dirilah kita. Ya datang sujud menyembah seperti orang yang kusta ini. Ayat yang keempat, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tuhan Yesus bilang, gak usah beritahukan kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam untuk melihat-lihat nih, ini imam yang bisa membuktikan, memvalidasi kalau dia sudah gak kusta lagi. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan. Ada yang perlu diberikan ucapan syukur, berterima kasih. Bisa itu menjadi persembahan syukur, tetapi bisa juga lebih dari itu. Kalau kita punya sesuatu, serahkanlah itu untuk sebagai persembahan syukur karena sudah dipulihkan. Nah kadang kita sudah dipulihkan, nangis-nangis sama Tuhan minta ditolong, tapi saat sudah dipulihkan gak ingat lagi. Ini seperti yang nanti ada pembacaannya yang 10 orang kusta. Ini kan cuma 1 orang kusta. Diajarin Yesus caranya untuk berterima kasih. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saat Tuhan pulihkan kita, jangan lupa diri. Persembahkanlah hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Dia. Kalau kita diberikan juga sesuatu, harta benda, persembahkanlah, mungkin persembahan kasih, atau mungkin hasil kebun, atau apa saja makanan, kita bisa persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ayat yang berikut, ayat yang kelima. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi.
dan kepada seorang lagi, datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kisah yang berikut ini jadi yang pertama tadi setelah Yesus turun dari bukit, dia sudah menyembuhkan orang kusta. Nah berikutnya Yesus masuk Kapernaum, ada lagi ini hamba perwira Kapernaum yang dia sembuhkan. Nah ini perwira luar biasa rendah hatinya ya. Dia datang memohon kepada Yesus. Dia nggak datang juga sok saya perwira, aku perintahkan engkau pergi sembuhkan hambaku. Dia datang memohon itu merendahkan hati seperti si kusta tadi. Dia tahu caranya meminta tolong. Datang memohon, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ini seorang pemimpin, seorang bos yang sangat rendah hati ya. Dia bisa saja kirim mungkin pelayannya yang lain, hambanya yang lain untuk kirim ke Tuhan Yesus ya. Untuk bilang, karena ini hamba, biasanya kan orang kalau hamba kurang dihargai. Tetapi dia sangat menghargai hambanya. Dia mengasihi hambanya. Dia yang ambil waktu untuk pergi menjumpai Yesus. Dia menghargai Yesus. Dia gak kirim bawahannya. Dia langsung datang untuk bilang hambaku. Dia nggak datang untuk istrinya, dia nggak datang untuk anaknya, tetapi untuk hambanya. Jarang orang yang melakukan seperti itu. Untuk hambanya dia mau merelakan bercapek-capek ini jalan kaki mungkin ketemu Yesus. Dia mendatangi Yesus untuk hambanya yang sakit lumpuh dan sangat menderita. Nah Yesus berkata di ayat 7, aku akan datang menyembuhkannya. Wah, bayangin loh kalau Tuhan Yesus bilang aku datang, pasti kita senang sekali ya. Iya silakan. Jawabannya ini beda banget ini. Bapak perwira, dia katakan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Padahal ini bukanlah orang maksudnya rendah-rendah sekali ya. Ini perwira loh, tinggi jabatannya. Tetapi dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Dia sangat rendah hati. Dia berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Dia percaya hanya dengan berkata satu kata, Yesus yang mengatakan itu hambanya bisa sembuh. Dan Yesus dikatakan di sini, dia melihat dirinya, aku sendiri seorang bawahan, di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Jadi dia tahu susunan di dalam otoritas, di dalam kehidupannya sebagai perwira. Dia nggak bilang bahwa dia bos ya, dia bilang dulu sebab aku sendiri seorang bawahan. Tetapi sekalipun dia seorang bawahan, di bawahnya masih ada pula prajurit ya. Dia nggak bilang saya perwira, saya bos, baru di bawahku ada prajurit. Dia bilang dulu aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Kerendahan hati yang luar biasa dari prajurit perwira Kapernaum ini. Dan dia tahu kalau dia berkata kepada salah seorang prajurit di bawahnya, karena ada otoritas, pergi maka prajurit itu pergi, datang maka prajurit itu datang. Karena itu dia berkata, aku percaya kalau engkau berkata saja sepatah kata hambaku sembuh, maka dia pasti sembuh. Sistem otoritas saat kita taat kepada otoritas yang ada di dalam kehidupan kita. Sistem kerajaan surga adalah sistem yang taat kepada otoritas. Dan
perwira Kapernaum ini mempraktekkannya di dalam hidupnya, bukan cuma di dalam keprajuritannya, keperwiraannya, tetapi dia bawa saat menghadap Yesus. Dia tahu kalau Yesus punya otoritas dan kuasa. Kalau Yesus berkata, pasti bisa terjadi. Seperti dia, di bawahnya ada bawahan. Saat dia bilang sesuatu, bawahannya akan lakukan. Dan ini membuat Yesus heran. Ternyata Tuhan Yesus pernah heran ya, saat melihat ada orang seperti perwira Kapernaum ini. Dan apa yang Yesus katakan, dia berkata kepada mereka, tadi kan banyak yang berbondong-bondong ngikutin ya. Dia berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bayangkan, di antara semua orang Israel, termasuk murid-muridnya. Kalau saya mengerti di sini, Tuhan Yesus bilang, saya belum pernah menemukan iman seperti ini. Dan nanti kita lihat di ayat yang berikutnya, di ayat 13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Luar biasa, apakah kita mau seperti perwira Kapernaum ini yang mempercayai total hanya dengan kata Yesus? Ataukah kita tahu ada murid Yesus ya yang tidak mau percaya sebelum melihat? Itu iman. Tuhan Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Apa yang saudara mau percaya hari ini terjadi dalam hidup saudara? Perwira Kapernaum sangat tahu bahwa hambanya terbaring sakit lumpuh, sangat menderita. Tetapi dia mempercayai apa kata Yesus. Padahal kalau bukti mau dilihat, aduh sudah menderita sekali nih hambanya. Sudah berapa lama dia terbaring lumpuh dan menderita sakit. Tapi dia mempercayai kata Yesus. Apa yang ada dalam hidup saudara hari ini dan hidup saya? Pasti masing-masing kita punya ujian yang berbeda-beda. Percaya dengan teladan perwira Kapernaum ini. Sekalipun masih sakit, dia seperti hambanya sakit, yang dia tahu dia sakit, terbaring lumpuh, kesakitan, tapi dia mempercayai apa kata Tuhan. Hari ini apa kata Tuhan untuk situasi hidup kita? Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Percaya lebih dahulu apa kata Tuhan. Percaya kalau melihat hari ini rumah tangganya kacau balau, percaya Tuhan sanggup pulihkan. Kalau hari ini belum sejalan dengan pasangan, percaya Tuhan sanggup satukan. Percaya kalau mungkin relasi dengan bos di kerja masih kacau balau, Tuhan sanggup untuk pulihkan. Percaya dulu. Dan ada yang harus kita lakukan. Jangan terus sama kemarin-kemarin gak taat sama bos, makanya gak ada relasi yang bagus. Mulai tunduk otoritas yang ada di atas kita. Kita percaya. Saat kita percaya total apa kata Tuhan, apa kata firman, cari apa kata firman tentang hidup kita hari ini. Kalau ada situasi di mana dokter bilang gak ada kesembuhan, tinggal 2 bulan hidupmu, percaya Tuhan bilang kau sanggup sembuh. Ini saja hamba yang terbaring lumpuh sangat menderita, hanya dengan kata pulanglah hambamu, jadi kepadamu seperti apa yang kau percaya. Dia percaya kalau hambanya sembuh dengan perkataan Yesus, dan benar saat itu juga hambanya sembuh. Nah, tapi jangan sampai kalau kita bilang, oh iya saya juga bikin begini, kok enggak langsung sembuh. Masing-masing kasus berbeda cara Yesus menangani. Jadi kita cuma percaya, bagian kita percaya saja. Dan Yesus yang kerjakan sesuai dengan waktu, cara, dan kehendaknya. Ada lagu ya yang tadi dulu saya suka sekali nyanyikan karena nolong sekali saya untuk kuat menghadapi ujian-ujian kehidupan. Kau selalu punya cara untuk menolongku, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tentram di dalam caramu. Dia dahsyat dalam segala cara, dia menolong kita. Biar kita tentram dengan caranya. Nah kadang saya gak tentram dalam cara Tuhan karena saya mau cara saya yang jadi. Saya mau seperti yang saya pikir. Tetapi dari waktu ke waktu semakin kita menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita akan semakin masuk dalam caranya. Dan kita menyerahkan, oke, saya percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu untuk menolong saya. Bagianku adalah percaya dan melakukan kehendaknya, ya seperti di Matius 7.
Kita lanjut. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Sudah 3 orang yang disembuhkan Tuhan Yesus dalam perjalanannya di sini, dan masing-masing berbeda. Yang ini mama mertuanya Petrus, tangannya dipegang tangannya, dan perempuan itu lenyap demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Tuhan sembuhkan kita dari sakit kita. Tuhan pulihkan kita dari keadaan kita. Tujuannya apa? Supaya kita melayani dia. Mama mertua Petrus disembuhkan dari demamnya. Dia pun bangun dan melayani dia. Apakah kita sudah melayani dia seperti yang dia rindukan? Saat dia pulihkan kita, dia sentuh kita. Atau bilang, aduh tapi saya belum sembuh. Layani saja dia dulu dengan sepenuh hati. Berikan yang terbaik untuk dia. Gak usah tunggu kita sembuh dulu baru mau melayani dia. Melayani dia bukan hanya harus berdiri di atas mimbar untuk berbicara. Melayani dia dengan di keluarga kita saja dulu. Masak untuk anak-anak kita, nyetrika untuk anak-anak kita, untuk suami kita, untuk pasangan kita, nyetrika untuk orang tua kita yang butuh, melayani, bikinkan masakan. Jadi ada hal-hal seperti itu yang kita sudah melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Ini sudah menjelang malam, dari pagi sampai menjelang malam Yesus belum berhenti ya. Dia berjalan dari turun bukit, ketemu orang kusta, ketemu perwira Kapernaum, ke rumahnya Petrus, dan sekarang sudah menjelang malam. Dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Kita lihat Tuhan pakai berbagai macam cara untuk menyembuhkan. Ini Yesus tidak menyentuh, tetapi Yesus dengan sepatah kata dia usir semua roh-roh itu. Dia sembuhkan orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Semua sudah dinubuatkan beribu tahun sebelumnya. Nabi Yesaya sudah sampaikan, dan kedatangan Yesus adalah menggenapi semua nubuatan yang Tuhan sudah perintahkan kepada nabi-nabinya. Berikutnya hal mengikut Yesus. Ayat 18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Angin ribut diredakan. Ayat 25. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi ini tadi kan kita lihat Yesus melihat orang banyak mengelilinginya. Ia menyuruh untuk bertolak ke seberang. Jadi bertolak ke seberang itu mereka naik ke dalam perahu. Itu masuk di ayat 25. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi ini gak mungkin lah orang-orang berbondong-bondong itu kan naik ke perahu. Jadi yang Yesus menyuruh bertolak ke seberang itu murid-muridnya. Jadi semua naik, Yesus duluan naik ke dalam perahu, kemudian murid-muridnya mengikutinya. Ini menggambarkan kepada kita untuk mengikuti teladan yang Yesus lakukan. Yesus duluan memberi contoh naik ke atas perahu. Jadi Yesus menyuruh bertolak ke seberang, tapi bukan artinya Yesus cuma nyuruh, dia lakukan terlebih dahulu. Yesus yang naik terlebih dahulu ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Mereka manut apa yang Yesus lakukan. Ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Jadi sekonyong-konyong itu tiba-tiba ya, tenang-tenang banget naik di atas perahu, gak ada apa-apa.
sekonyong-konyong. Ini mengamuk. Kan kalau kita kata mengamuk itu seperti anak-anak kalau ngamuk ya nangis banting-banting diri di lantai gitu. Nah ini sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Jadi bukan angin biasa-biasa, ini mengamuk angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Jadi keras sekali ini angin ribut sehingga perahunya hampir ini gelombang menimbus ya katanya di sini. Tetapi apa yang terjadi? Yesus di dalam perahu tapi dia tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ini murid-murid yang mereka pikir pertama kali kita binasa. Kita binasa, kita perlu minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Dan mereka pergi membangunkan Tuhan Yesus. Karena Yesus ini enak sekali tidurnya, padahal ini sudah hampir tenggelam nih perahunya. Yesus berkata, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Yang Yesus bicarai terlebih dahulu adalah murid-muridnya. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Baru kemudian lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Yesus mengingatkan dulu murid-muridnya. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Tuhan mau berkata, sekalipun rumah tanggamu dihantam badai, sekalipun pekerjaanmu dihantam badai, sekalipun kesehatanmu dihantam badai, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Kita pasti ketakutan ya seperti murid-murid. Ketakutan mencari Yesus dan kelihatannya Yesus tidur dalam hidup kita. Kelihatannya Yesus tidak bereaksi. Dan seperti inilah yang dialami murid-murid. Mereka takut untuk binasa. Pernahkah dalam hidup kita juga merasakan seperti yang dialami murid Yesus? Kita takut binasa, kita takut hancur pekerjaan kita takut rumah tangga kita hancur berantakan, kita takut anak-anak kita hancur hidupnya. Banyak sekali yang kita takutkan dalam hidup. Tuhan berkata, ternyata orang yang takut itu adalah orang yang kurang percaya. Biar hari ini firman Tuhan nolong kita untuk mulai punya keteguhan hati, nggak takut dengan situasi yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita teguhkan hati kita. Kita mohon kepada Roh Kudus memberikan keteguhan hati supaya kita tidak takut menghadapi badai yang datang dalam hidup kita, tapi kita teguhkan hati, pandang Dia dengan segenap hati, percaya kepada Dia. Dia sanggup untuk menghentikan angin ribut badai dalam kehidupan kita. Dia mau supaya kita menjadi orang yang totali percaya, seperti perwira Kapernaum yang baru-baru saja kita baca tadi ceritanya. Perwira Kapernaum, dia percaya total dengan kata-kata Yesus, hambanya bisa pulih. Kalau kita percaya Yesus sanggup untuk memulihkan badai yang ada dalam hidup kita, kita lakukan bagian kita. Jangan bilang, oh ya nanti seperti waktu murid-murid Tuhan Yesus menyeberang danau bersama Yesus. Yesus cuma berkata menghardik angin dan danau dan teduh. Tuhan bisa lakukan itu. Tapi Tuhan mau supaya kita diubahkan karakter kita melalui badai-badai kehidupan yang terjadi. Badai kehidupan itu menolong kita untuk bisa rendah hati. Badai kehidupan bisa menolong kita untuk melihat bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa. Karena kadang kita terlalu sombong mengandalkan diri kita. Dan kalau ada badai yang menimpa hidup kita, kita bisa melihat ternyata saya gak bisa ngandalin kekuatanku, saya gak bisa ngandalin kekayaanku, saya gak bisa ngandalin kepintaranku, kecantikanku, kegantenganku. Tetapi hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong saya. Seperti inilah yang Tuhan mau, supaya kita gak takut, tetapi mengandalkan Dia, berharap kepada Dia. Dan Dia akan berkata, kita orang yang percaya. Nah, ini Yesus hardik angin dan danau. Kita pun bisa menghardik angin dan danau dalam hidup kita. Kita hardik, tetapi tetap jangan cuma menghardik dan karakter kita yang lama sama terus. Kita menghardik danau, kita hardik angin. Misalnya bos di kantor gak suka kita, tapi kita masih terus malas. Kita lambat terus, kita gak ngikutin yang bos perintahkan, ya pasti akan badai terus di kantor. Jadi kita hardik dengan cara kita memperbaiki yang tidak bagus dalam diri kita, karakter-karakter kita. Itu caranya menghardik badai.
Jadi bukan cuma memperkatakan badai berlalu, tapi kita hardik diri kita, karakter-karakter kita yang lama, dan kita ubah menjadi karakter yang taat seperti perwira Kapernaum, taat kepada seperti angin, taat kepada Yesus. Kita taat. Kalau Yesus bilang lemah lembutlah bicara ke orang lain, ampuni orang lain, itulah yang kita perlu kerjakan. Cara menghardik masalah dalam hidup kita. Kita hardik dengan melakukan kehendak Tuhan yang kita dengar melalui perintahnya. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? 2 orang yang kerasukan disembuhkan setibanya di seberang. Jadi mereka menyeberang tadi melewati ujian yang begitu besar. Ternyata tiba di seberang. Ini daerah yang mereka tempati itu namanya daerah orang Gadara. Datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ternyata Tuhan Yesus menyeberang dengan ada kisah perjalanan dengan murid-muridnya yang luar biasa berat. Ada badai yang mereka lewati. Ternyata untuk menjumpai 2 orang yang kelihatannya terhilang dari masyarakat. 2 orang yang kerasukan setan ini yang sangat berbahaya menurut masyarakat. Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Tapi Tuhan Yesus sengaja datang, menyeberang danau, mengambil resiko untuk menemui 2 orang yang kerasukan setan ini, yang orang lain tidak mau lagi lewati jalan itu. Orang lain tidak berani lagi lewat di situ. Orang lain tidak mau lagi ketemu dengan 2 orang ini. Tapi Yesus sengaja datang membawa murid-muridnya. Apakah saudara juga mungkin merasa pernah dihindari orang? Orang gak mau ketemu kita. Orang merasa nggak mau bertemu dengan kita. Kita merasa tersisihkan. Kita merasa terbuang dari orang lain. Hari ini Tuhan Yesus mau datang berkata, aku sengaja menyeberang danau Galilea, melewati badai, melewati angin ribut, hanya untuk datang menjumpai engkau. Tuhan Yesus tidak melihat kita ditakuti orang lain karena kita kelihatan berbahaya kepada orang lain. Tuhan Yesus rindu untuk datang membebaskan kita dalam situasi yang kita alami. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah sejumlah kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Amin. Jadi ini keseluruhan pembacaan Matius pasal yang ke-8. Kita lihat dengan 2 orang yang kerasukan ini, Tuhan Yesus sanggup pulihkan. Gak ada yang Tuhan Yesus tidak bisa pulihkan. Mungkin kita berada di satu tempat sekarang yang sepertinya gak terjangkau. Kita mengasingkan diri sendirian di kamar kita, sendirian jauh dari keramaian, sendirian dari orang-orang. Tuhan Yesus sanggup datang untuk menjumpai kita, sanggup untuk mengusir semua setan-setan yang merasuki kita selama ini, roh-roh jahat yang mungkin mengambil alih bagian Tuhan dalam hidup kita akibat dari mungkin apa yang kita baca, apa yang kita nonton, perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan yang menjadi celah, sehingga setan-setan ini disebut tadi, ada setan-setan yang merasuki hidup kita. Baik kita terbuka hari ini, kita datang kepada Dia, karena Yesus mencari sampai dimanapun kita berada, di tempat yang manusia sesama kita gak mau lagi menjumpai kita, sesama kita melihat kita sebagai orang yang perlu dijauhi dan ditakuti. Tetapi Yesus dengan kasih-Nya datang menjumpai kita dalam setiap persoalan kita, bagaimanapun persoalan hidup kita hari ini.
Yesus datang jauh-jauh, menyeberang danau, melewati semua ujian yang berat, hanya untuk membebaskan kita, datang untuk membebaskan kita dari belenggu-belenggu kehidupan kita yang lama, dari belenggu-belenggu yang mengikat kita selama ini, yang merasuki kita, yang membuat orang-orang tidak berani dekat dengan kita. Supaya nantinya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang orang akan rindu untuk dekat-dekat dengan kita. Orang akan rindu berbagi dengan kita. Orang akan rindu untuk sharing dengan kita. Karena kuasa Yesus sudah datang membebaskan kita dari ikatan-ikatan lama, ikatan mungkin suka marah, cerewet, suka gosip yang membuat orang gak senang dekat dengan kita. Dan biarlah lewat kehidupan kita yang ditransformasi oleh firman Tuhan melalui Roh Kudus, nama Tuhan dimuliakan dari hari ke hari. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.